kita bersyukur hari ini kita bisa ketemu lagi. Dan hari ini adalah hari yang spesial loh. Ada yang tahu nggak hari ini spesialnya karena apa? Hari Minggu, Lause. Iya, Lause juga tahu kalau hari ini adalah hari Minggu. Makanya Lause dan anak-anak semua datang ke sekolah Minggu, ikut sekolah Minggu pagi ini. Ada yang tahu nggak spesialnya karena apa? Nah, betul. Hari ini adalah hari Pentakosta. Ada yang tahu nggak Pentakosta itu apa? Penta itu 5. Hari ke-50 setelah hari Paskah. Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, anak-anak. Tapi hari ini ada yang spesial lagi loh. Ada yang tahu nggak? Sepertinya pada nggak tahu ya. Oke lah, Lause kasih tahu. Hari ini tuh yang spesial adalah Hari Orang Tua. Tahu nggak? Parents Day. Nah, biasanya setiap tahun kita merayakan Parents Day. Kenapa ya kita merayakan Parents Day? Karena kita perlu untuk mengingat, untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih sayang papa dan mama buat kita. Nah, langsung aja yuk. Lause mau ajak anak-anak semua untuk nyanyi satu lagu. Terima kasih untuk cinta papa mama. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan papa dan mama yang sayang sama kita. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik.
Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Nah, anak-anak, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk papa mama yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk mereka, Tuhan, yang sudah membesarkan kami, merawat kami, menyekolahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hari ini kami kembali lagi datang kepada Tuhan untuk boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan berkati setiap kami, biarlah kami mau bernyanyi buat Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan sekali lagi yang mengajarkan kami untuk kami sayang kepada papa mama kami. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita, yuk sama-sama kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk, sama-sama ikutin Lause ya. Di bawah ini ada teksnya. Pelan-pelan aja ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini juga spesial karena akan mengajarkan setiap kita untuk kita boleh hormat. Gimana caranya kita hormat kepada papa mama? Kita dengerin aja firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama nyanyikan satu pujian firman yang indah. Kita
Fantastic Kids, wah happy Parents Day buat kita semua ya. Senang sekali hari ini kita kembali mengingat kasih sayang papa mama kita kepada kita. Yuk sekarang yang di samping kanan kirinya ada papa mama, boleh nih dipeluk, boleh nih dikis gitu ya. Jangan malu, mereka adalah orang-orang yang merawat kita dan membesarkan kita. Yuk, lo kasih waktu ya, sebentar aja. Nanti kalau mau lama-lama ya setelah sekolah minggu, oke? Sudah? So sweet banget kan? Makanya lo harap kayak begini nih, jangan dilakukan cuman pas Parents Day doang. Tapi anak-anak bisa melakukannya setiap hari. Misal mau pergi ke sekolah, misalnya anak-anak mau bobo malam hari. Nah, anak-anak bisa peluk, bisa kiss papa mamanya. Papa mama juga senang loh kalau anak-anak bisa peluk dan kiss mereka. Nah, di hari yang spesial ini juga Lause mau ajak kita semua untuk cari tahu apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan kepada orang tua kita. Tapi sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa dulu supaya Tuhan tolong kita untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali lagi ke sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Hari ini adalah Parents Day. Kami bersyukur untuk papa mama yang boleh merawat kami, membesarkan kami, mengasihi kami sampai hari ini. Kiranya Tuhan hari ini kamu mau belajar dari firman Tuhan supaya kami bisa membalas kasih sayang papa mama yang sudah mereka berikan kepada kami selama ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati Lause Maria juga yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, Lause bawa satu tulisan kata. Ini ya, kelihatan ya. Hormat. Apa itu hormat? Nah, hormat itu adalah kita menganggap orang-orang yang kita hormati itu adalah penting, gitu ya. Nah, hari ini Tuhan akan memberitahu kita lewat firman-Nya siapa sih orang-orang yang harus kita hormati. Yuk kita buka kitab kita sekarang dari kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Nggak usah bacain ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Siapa yang harus kita hormati? Tadi firman Tuhan catat jelas ya, ayahmu dan ibumu. Siapa mereka? Mereka adalah papa dan mama kita, papi, mami gitu ya. Terserah anak-anak menyebutnya di rumah seperti apa. Mereka adalah orang tua kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang menyekolahkan kita, yang memberi makan kita setiap hari, dan yang merawat kita sampai hari ini. Itu adalah mereka yang harus kita hormati. Kalau tadi di depan Lause bilang hormat itu apa? Hormat itu adalah kita menganggap seseorang itu penting. Berarti menghormati orang tua, menghormati papa mama adalah kita menganggap papa mama kita adalah penting. Baik itu dari sikap kita, baik itu dari apa yang kita lakukan. Kita menganggap mereka penting. Itu sebabnya apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan buat kita, kita harus dengarkan. Kita harus perhatikan. Nah, hari ini Lause mau cerita. Ada 3 orang anak. Mereka hidupnya satu rumah, satu atap. Tapi hidupnya sangat berbeda satu dengan yang lain. Kita kenalan ya. Yang pertama adalah Samuel. Siapa Samuel? Siapa yang ingat orang tuanya Samuel siapa namanya? Imam Eli. Alah, bukan Imam Eli ya. Dia tinggal sama Imam Eli tapi orang tuanya bukan Imam Eli. Samuel ini
papa mamanya namanya adalah Ibu Hana dan Bapak Elkana. Memang jarang sih disebut ya, lebih banyak Samuel itu sama Imam Eli. Nah, Samuel ini adalah anak yang good gitu ya. Anak yang baik. Kenapa? Dia adalah anak yang hormat kepada orang tuanya. Ketika Samuel dilahirkan dan bertumbuh besar, papa mamanya bilang gini sama Samuel, Samuel, papa mama sudah berjanji kepada Tuhan, kalau nanti kamu lahir, kamu tumbuh besar, kamu harus tinggal bersama dengan Imam Eli di bait suci. Mungkin Samuel waktu itu pikir, nggak mau aku mau tinggal sama papa mamaku aja di rumah. Tapi karena Samuel ini adalah anak yang good, anak yang hormat, anak yang taat pada papa mamanya, dia bilang apa? Oke papa mama, aku akan pergi bersama dengan kalian ke bait suci, tinggal bersama dengan Imam Eli. Nah, itu yang pertama, dia menghormati, dia nggak ngebantah apa yang dikatakan oleh papa mamanya. Yang kedua, Samuel ini dia selalu mendengar. Anak-anak punya telinga 2 ya, mulutnya 1. Berarti apa? Kita harus lebih banyak mendengar daripada ngomong terus gitu ya. Terkadang kita lebih banyak ngomong terus daripada mendengar. Nah, Tuhan mau kita belajar dari Samuel. Samuel ini mau mendengar. Mendengar siapa? Mendengar papa mamanya, mendengar Imam Eli, mendengar Tuhan bahkan. Kapan dia ngedengarnya? Ketika papa mamanya sudah mengantarnya ke bait suci. Setiap tahun papa mamanya itu berkunjung lihat Samuel. Gimana ya anakku ini sehat nggak ya? Gimana ya anakku ini tumbuh besar dengan baik nggak? Nah, meski jarang ketemu, Samuel ini tetap mendengar papa mamanya. Setiap kali papa mamanya datang mungkin dia nasehatin, Samuel jadi anak yang baik ya, dengerin ya apa kata Imam Eli ya, jangan nakal. Dan Samuel gak pernah nakal. Samuel dengerin apa kata papa mamanya. Lalu Samuel juga dengerin Imam Eli. Imam Eli ngomong apa, ajarin apa, dia selalu dengerin. Makanya dia jadi anak yang taat. Dan yang ketiga, dia itu dengerin Tuhan. Ingat kisahnya yang suka kita denger di sekolah minggu, ada yang panggil Samuel, Samuel, Samuel. Lalu Samuel bangun, cepat-cepat ke Imam Eli. Bapak panggil aku? Tidak, aku tidak memanggilmu, tidurlah lagi, gitu kan ya. Lalu dia tidur lagi, terus ada yang panggil lagi, Samuel, Samuel. Siapa yang panggil aku? Dia bangun lagi, dia cepet-cepet. Karena dia adalah anak yang taat. Dia kalau dipanggil langsung gerak. Dia tanya lagi sama Imam Eli, Bapak panggil aku? Enggak, aku gak panggil kamu. Maka Imam Eli tahu itu pasti Tuhan yang panggil dia. Makanya disuruh tidur lagi. Kalau sekali lagi kamu dipanggil, kamu bilang, berbicaralah Tuhan sebab aku mendengar. Dia tidur lagi. Dia tidur lagi, dipanggil lagi. Samuel, Samuel, dia langsung bangun. Enggak begini, nanti aja dulu lah, nanti dulu. Enggak gitu ya. Samuel langsung bangun, langsung duduk. Ya Tuhan, berbicaralah sebab aku mau mendengar. Samuel mau dengerin. Dia nggak tutup kupingnya rapet-rapet, dia buka kupingnya untuk dengerin. Nah, Samuel juga karena dia anak yang taat, anak yang good gitu ya, anak yang hormat. Dia diberkati Tuhan. Dia jadi orang yang hebat gitu ya. Dia meneruskan pelayanan Imam Eli. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, itu cerita Samuel. Tapi berbeda dengan 2 anak lain. 2 anak ini Koko sama Dede ya, kakak beradik. Siapa mereka? Mereka adalah Hofni dan Pinehas. Ingat dong ya ceritanya ya, beberapa waktu lalu di sekolah minggu juga pernah diceritain tentang Hofni dan Pinehas. Mereka adalah anak Imam Eli. Meski anak imam, beda banget sama Samuel. Kenapa? Mereka ini tidak hormat sama papanya.
mereka sudah tidak punya mama, mereka tinggal sama papanya yaitu Imam Eli. Mereka nggak mau denger loh, mereka nggak hormat. Kalau dikasih tahu, iya gitu kan ya. Kadang kita suka gitu ya, iya mama, iya papa, iya aku denger gitu kan ya. Tapi besok diulangin lagi kan gitu ya. Mereka suka hatinya sendiri gitu. Jadi papanya ngomong apa, iya tapi dia nggak peduli. Dia tutup telinganya rapat-rapat, dia nggak mau buka telinganya. Ini anak yang bad gitu ya. Ini anak yang nggak baik, ini anak yang nggak taat, anak yang gak hormat sama orang tua. Dan di akhir hidup mereka apa yang terjadi? Kalau Samuel kan diberkati Tuhan ya, tapi hidup mereka berdua, hidup mereka berakhir di medan perang. Tuhan pakai bangsa Filistin yang besar-besar badannya, gitu kan ya? Ingat Goliat ya, orang Filistin yang gede-gede itu untuk berperang melawan Israel dan mereka mati di medan perang. Wah, Bapak Eli sedihnya luar biasa. Anak-anaknya ini dikasih tahu nggak mau dengar. Makanya Tuhan menghukum mereka. Nah, anak-anak, tadi yang kita baca Keluaran 20 ayat 12 bener kan? Dibilang apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Supaya Tuhan memberkatimu. Kalau kita jadi anak yang mendengar, menjadi anak yang taat, anak yang sayang, anak yang perhatian sama papa mama, tenang aja, Tuhan pasti memberkati. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah dengar ya, Tuhan mau di Parents Day ini dan seterusnya sampai kita dewasa, sampai kita mati bahkan, jangan lupa kita harus menghormati papa mama. Mereka adalah orang yang penting dalam hidup kita. Menghormati itu apa? Kita mau mendengar, kita mau taat sama mereka, dan kita mau sayangi mereka. Jangan sampai kita ngebantah, jangan sampai kita marah-marah sama mereka. Itu nggak hormat. Tuhan nggak suka. Nah, anak-anak, kalau anak-anak yang hormat sama papa mama di rumah, mereka akan lebih mudah untuk hormat kepada orang tua yang lain yang mungkin mereka temui di luar rumah. Contohnya seperti Samuel, dia hormat kepada papa mamanya ketika dia tinggal sama Imam Eli yang bukan orang tuanya, tetapi Imam Eli juga orang tua, orang yang lebih tua dari dia. Dia menghormati. Nah, kalau kita hormat sama papa mama di sekolah minggu, ketemu lause-lause, kita pasti bisa hormat. Kenapa? Memang kita diajarkan untuk hormat kepada orang yang lebih tua. Di sekolah, sama guru-guru di sekolah lagi ngajar, jangan ngobrol sendiri, harus didengarkan. Kalau kita ngobrol sendiri berarti kita nggak hormat. Gitu ya, berarti ada yang salah nih di rumah. Mungkin anak-anak juga nggak hormat sama papa mama. Nah, lalu kalau kita menghormati orang tua, apakah Tuhan bilang kamu harus hormati papa mama kalau papa mamamu kaya, kalau papa mamamu suka beli mainan buat kamu, kalau papa mamamu suka ajak jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, kemanapun gitu, keluar angkasa mungkin gitu ya, naik roket tuh gitu ya. Nah, Tuhan gak pernah bilang gitu kan? Enggak, Alkitab cuma mencatat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sampai situ. Enggak ada embel-embelnya, kalau mereka kaya, kalau mereka ini, enggak ada. Jadi, kalau mungkin papa mamamu buat kesal kamu, papa mamamu mungkin pernah marahin kamu, papa mamamu mungkin pernah meninggalkan kamu, papa mamamu mungkin pernah berantem di rumah, tetap kamu harus hormatin mereka. Gak boleh enggak. Karena Tuhan bilang tidak ada syarat apapun kamu menghormati orang tua. Seburuk apapun keadaan mereka, sejelek apapun mereka, gitu ya. Tuhan mau kamu tetap menghormati. Nah, kita ingat seperti Samuel,
kalau kita menghormati Tuhan, kita jadi anak yang baik, yang disenangi Tuhan. Kalau kita nggak hormat, kita jadi anak yang jelek. Tuhan sedih mungkin lihat hidup kita. Tuhan nggak suka. Nah, sama seperti percobaan ini anak-anak ya. Dari tadi mungkin anak-anak bertanya, loh Maria ngapain sih nih ya bawa-bawa ini ya? Nah, lo mau kasih lihat nih ya. Nah, anak-anak di sini ada bad, ada good. Mungkin selama ini anak-anak menjadi anak yang bad. Pernah marah sama orang tua, pernah membantah gitu ya, pernah melawan, mungkin disuruh ini gak mau begitu, suruh sekolah minggu bangun gak mau begitu kan, terus marah-marah, kesel sepanjang hari, orang tuanya didiemin. Wah, itu kan gak hormat ya, itu sikap yang bad. Nah, tapi anak-anak lihat nih, di sini kan ada toples ya, toples kaca. Nah, di dalamnya ada air. Air itu melambangkan Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Kalau Tuhan hidup dalam hidup kita, kita dengerin firman-Nya, kita taat sama papa mama, kita taat sama Tuhan, otomatis yang bad ini akan menjadi good ya. Wah, jatuh gitu ya. Jadi good. Nah, dulunya kamu anak bad gitu ya, bukan bad Batman, bukan bad buruk ya. Sekarang kamu jadi anak yang good. Kenapa? Karena kamu mau taat dan Tuhan tinggal di dalam hidupmu. Mau jadi anak yang taat? Lose juga terus belajar jadi anak yang taat. Papa mama Lose sudah tua, tapi meski tua, Tuhan tetap mau Lose menghormati mereka, menyayangi mereka, dan mendengarkan apapun yang mereka katakan. Nah, Lose juga mau anak-anak sekolah minggu GK Greenfield yang fantastik ini gitu ya, semuanya belajar menghormati Tuhan. Nah, yuk sama-sama ikuti Lose berdoa ya, berjanji sama Tuhan. Saya mau taat, saya mau hormat kepada orang tua. Yuk, tundukkan kepala, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami menjadi anak yang tidak hormat kepada papa mama kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami suka melawan, kami suka membantah, kami suka marah-marah, kami suka kesal, bahkan mungkin kami suka mengumpat dengan kata-kata yang tidak pantas untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan memberikan dan menghadirkan papa mama dalam hidup kami. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin sudah tidak punya papa mama secara lengkap. Mungkin mereka hanya punya mama, mungkin mereka hanya punya papa, dan mungkin juga mereka sudah tidak punya dua-duanya. Tapi kami, anak-anak yang masih sangat diberkati, punya papa mama yang mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, selama mereka masih hidup, kami mau menghormati papa mama kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak, ayat hafalannya hari ini seperti yang kita baca tadi ya. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Hormatilah, pakai gerakan ya.
lebih gampang. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Gampang ya, ini adalah hukum Taurat yang kelima. Jadi pasti anak-anak sebagian besar sudah hafal. Oke, jangan lupa perintah ini. Oke, sampai di sini sekolah minggu kita. Happy Parents Day sekali lagi. Jangan lupa terus hormati papa mama dan sayang kepada mereka. Sampai jumpa minggu depan. Nah, anak-anak, kita sudah dengar hari ini tentang firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk kita hormat kepada papa mama. Hormat itu bukan berarti hormat gerak. Enggak ya, masa setiap kali ketemu papa mama kita angkat tangan kita dan kita hormat. Enggak begitu anak-anak. Tapi hormat itu adalah kita mau mendengarkan mereka. Jangan nanti papa mama ngomong kita apa-apa. Enggak gitu ya. Tapi kita mau dengerin apa kata papa mama. Karena apa yang dikatakan papa mama itu pasti untuk kebaikan kita. Dan segala sesuatu yang papa mama katakan itu adalah penting. Makanya kita harus dengerin dan jangan lupa kita juga harus sayang kepada mereka. Kita tunjukin bahwa kita ini adalah anak-anak yang sayang kepada papa mama kita. Oke, nah sekarang kita mau ulangi ayat hafalan yang tadi. Oke, dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bisa? Itu adalah hukum Taurat yang kelima anak-anak. Anak-anak harus hafal. Ya, supaya kita terus ingat bahwa kita harus hormat kepada papa mama. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Yuk sama-sama kita siapkan persembahan kita. Kita mau menaikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Yuk anak-anak, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah persembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Papa Mama Tuhan yang bekerja untuk menyekolahkan kami dan membesarkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Tapi sebelumnya, lo semua ingat ya sekali lagi, anak-anak jangan lupa untuk hormat dan untuk sayang kepada papa dan mama kita. Karena itulah yang diperintahkan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati setiap anak-anak yang hormat dan sayang kepada papa mamanya. Yuk sama-sama kita naikkan pujian, Bapa terima kasih. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, di akhir kebaktian kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kami bisa sekolah minggu hari ini, Tuhan masih mengajar kami, itu pertanda Tuhan sayang kepada kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati sekali lagi Tuhan, Papa dan Mama kami, mereka lelah bekerja, mereka juga lelah untuk membesarkan kami, tetapi Tuhan yang memberkati mereka. Dan bagian kami adalah kami mau hormat dan kami mau sayang kepada mereka sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sertai hidup kami dan tuntun hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu onsite. Bye-bye. Shalom Papa Mama Fantastic Kids. Kurang lebih 2 tahun sudah kita mendampingi anak-anak kita dalam sekolah minggu online. Dan kita bersyukur pada Tuhan kalau keadaan belakangan ini boleh semakin membaik. Dan tiba saatnya kami sekolah minggu akan segera membuka sekolah minggu onsite. Adapun sekolah minggu onsite akan kami buka pada tanggal 12 Juni. Dengan dimulai dari kelas tengah dan kelas besar. Dengan jadwal 7.30 dan jam 10 pagi. Sedangkan kelas Batita, KB, dan TK akan onsite nanti ketika tanggal 17 Juli, yaitu pada saat tahun ajaran baru. Itu sebabnya kami meminta pengertian dan dukungan daripada papa mama sekalian, supaya kita kembali membawa anak-anak kita untuk datang ke gereja. Welcome back to our Sunday School.